Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fangki Oktavio Yulistio Firdaus dengan NIM 43120110198. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi value based marketing. Materi pertama yaitu konsep value di dalam sudut pandang marketing. Definisi value dalam marketing. Value dalam marketing adalah strategi pemasaran yang menarik bagi nilai dan etika pelanggan. Strategi ini berfokus pada membuat hubungan yang tulus dengan pelanggan di luar minat pada produk ataupun layanan. Lalu, yang kedua, ada pentingnya value dalam marketing. Value adalah salah satu aspek penting yang harus ada dalam kesuksesan suatu bisnis. Ketika kita menjalankan suatu bisnis, kesuksesan bukan hanya dinilai dari seberapa besarnya angka penjualan atau angka keuntungan yang didapatkan dari penjualan. Namun, kita juga harus memperhatikan nilai dari value-nya. Value merupakan manfaat yang diterima oleh pelanggan secara menyeluruh, baik itu tangible ataupun intangible, yang dikurangi dengan pengorbanan yang sudah dikeluarkan dengan mendapatkan informasi ini. Maka bisa menemukan tingkat kepuasan pelanggan dengan mudah. Lalu, materi selanjutnya, saya akan menjabarkan dan mengidentifikasi kemampuan bersaing perusahaan. Yang pertama yaitu peran Result Based View atau RBV sebagai dasar strategi pemasaran. Pendekatan analitis yang disebut Research Based View atau RBV menekankan peningkatan keunggulan bersaing yang berasal dari sumber daya strategis organisasi. Keunggulan bersaing atau competitive advantage memungkinkan perusahaan memperoleh kinerja yang unggul. Jadi, Research Based View ini adalah analisis atau materi yang menekankan untuk peningkatan keunggulan bersaing perusahaan. Jadi sampai manakah perusahaan kita dibanding dengan kompetitor yang lain, dan menunjukkan bahwa perusahaan kita memperoleh kinerja yang lebih unggul. Lalu ada peran strategi competitive advantage dalam strategi pemasaran. Ya, competitive advantage adalah suatu keadaan ketika perusahaan memiliki penawaran yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Hal ini tentu diperlukan apabila ketika perusahaan terlibat di dalam pasar dengan banyak produsen lain yang sejenis. Dengan mengetahui keunggulan kompetitif, maka perusahaan akan lebih berpeluang untuk mendapatkan perhatian dari konsumen. Yang termasuk ke dalam competitive advantage adalah harga yang lebih murah, bonus yang tidak diberikan di tempat lain, atau bisa juga dalam bentuk produk atau jasa yang tidak dapat disediakan pesaing. Ya, saya akan memberikan suatu contoh. Suatu perusahaan menggunakan peran strategi competitive advantage, yaitu sekarang kan lagi zamannya transportasi online. Sudah banyak contoh transportasi A, perjalanan dari Meruya sampai Grogol harganya sekitar 25.000. Lalu perusahaan transportasi B itu menawarkan dengan harga yang terendah, contoh dari harga 20.000 sampai 30.000. Itu adalah salah satu contoh strategi competitive advantage. Jadi perusahaan akan menawarkan promo bagi konsumen untuk memilih, dan itulah cara bersaing perusahaan dalam strategi competitive advantage. Lalu saya akan menjabarkan dan mengidentifikasi marketing capabilities sebuah perusahaan. Segmentation Targeting Positioning atau bisa disingkat sebagai STP. Ya, Segmentation Targeting Positioning atau STP adalah salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target audiens tertentu. Ya, lalu yang kedua ada Customer Relationship Management atau bisa disingkat sebagai CRM. Customer Relationship Management atau CRM merupakan pendekatan yang dilakukan perusahaan dalam mengelola hubungan dengan pelanggan. Tujuannya adalah untuk mendekatkan komunikasi antar perusahaan dengan pelanggan. Perusahaan yang secara terus-menerus menerapkan CRM akan merasakan dampak positif. Salah satunya adalah memiliki komunikasi yang baik dengan pelanggan,
Hal inilah yang secara tidak langsung dapat meningkatkan loyalitas pelanggan agar tidak berpindah ke kompetitor. Bahkan saat menawarkan produk baru, mereka tidak akan segan untuk membelinya. Jadi menurut saya di dalam CRM ini suatu perusahaan itu akan merasakan dampak positif dan respon langsung dari konsumen apabila kita terjun langsung kepada konsumen, kita dapat berinteraksi langsung dengan konsumen. Itu adalah suatu pondasi-pondasi untuk suatu perusahaan agar kita bisa mencapai suatu tujuan. Lalu ada manajemen produk dan harga. Manajemen produk dan harga, produk itu sendiri mengandung pengertian sesuatu yang ditawarkan pada pasar untuk dikonsumsi dalam rangka pemenuhan mencapai kepuasan terhadap kebutuhan. Sedangkan harga atau price itu mengandung pengertian jumlah harga yang harus dibayar atau dikeluarkan untuk membeli produk dalam barang ataupun jasa. Lalu ada brand management. Brand management atau manajemen merek merupakan sebuah cara atau strategi yang digunakan oleh tim pemasaran untuk merancang cara tepat mengkomunikasikan brand dan juga merencanakan sebuah brand atau merek yang sesuai dengan ekspektasi serta kebutuhan dari pasar yang ada. Ini ada salah satu contoh untuk brand management. Ketika kita sebagai konsumen atau pembeli, kita beli air mineral di minimarket, itu walaupun kita ada beberapa merek, tapi kita selalu menyebut ya itu nomor satu Aqua. Lalu kita sebut Aqua karena itu yang menurut saya akan tertanam di konsumen. Nah, itu pentingnya dari brand management untuk mempermudah tim pemasaran juga untuk memberitahu ke konsumen-konsumen bahwa kita ada produk ini loh. Itu yang mempermudah untuk dari brand management itu sendiri. Ya, lalu yang terakhir ada analisa pesaing. Analisis pesaing merupakan cara untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang yang ada dari para pesaing. Selain itu juga untuk mempelajari strategi dan permasalahan yang terjadi secara umum agar kelemahan dan kekuatan pesaing dapat teridentifikasi. Oke, jadi yang kita contoh tadi ada perusahaan transportasi online A dan transportasi online B. Nah, di sini memang sebelum transportasi B ini merilis atau mensahkan usahanya, transportasi B ini pasti akan melakukan analisa pesaing dari transportasi A ini. Bagaimana kita dapat kelebihan untuk supaya perusahaan kita lebih maju dari transportasi A. Padahal transportasi A ini sudah banyak dipercaya oleh konsumen sehingga itu membuat dampak positif bagi transportasi A. Tetapi dari transportasi B ini sebelum mereka mensahkan perusahaannya dan mencoba untuk melakukan pemasaran, mereka pasti melakukan analisa pesaing terhadap transportasi A dan mencari tahu apa kelemahan dari perusahaan transportasi A ini. Materi selanjutnya yaitu menjabarkan dan mengidentifikasi elemen superior service. Ya, peran service culture dalam perusahaan. Service culture adalah definisi dasar budaya layanan dan lingkungan di mana karyawannya terobsesi untuk memberikan layanan pelanggan yang unggul kepada klien. Ini berarti melampaui panggilan tugas untuk memastikan orang-orang membayar barang dan jasa kita merasa senang. Hal ini tidak hanya masuk akal secara bisnis, tetapi juga merupakan cara terbaik untuk membantu organisasi yang menonjol di pasar yang ramai. Oke, dari service culture ini mungkin teman-teman di sini udah tahu ya. Kalau teman-teman pernah ke bank, salah satunya Bank BCA ya. Kalau menurut saya sendiri itu adalah salah satu perusahaan yang menerapkan service culture. Kenapa? Karena saya sudah beberapa kali ke bank, tetapi pelayanannya itu yang selalu kena di hati adalah Bank BCA. Ya, menurut saya itu Bank BCA menerapkan service culture. Dari awal kita ingin mengunjungi Bank BCA, dari awal itu kita sudah diberi sambutan oleh satpam. Kadang cleaning service-nya juga memberi sambutan, lalu untuk customer service, teller, dan lain sebagainya. Mereka menerapkan budaya service culture yang menurut saya itu akan
menjadi apa ya, kayak omongan yang di hati tuh kayak kita merasa senang, kayak disambut kayak selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu. Pagi Pak, kira-kira apa yang bisa dibantu nih Pak, gitu. Menurut saya pelayanannya ramah dan itu membuat kita sebagai nasabah sendiri itu menjadi tentunya menjadi senang, dan itu menurut saya menjadi suatu hal nilai plus bagi sebuah perusahaan. Lalu ada corporate social responsibility atau disingkat CSR. CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas, hingga pemangku kepentingan dan manfaatnya adalah meningkatkan citra baik perusahaan di mata masyarakat, menjadi media promosi gratis yang memperkuat personal branding perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan dan membedakan perusahaan dengan kompetitor. Bisnis ini berpotensi menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Oke, kalau yang untuk seperti ini, memang teman-teman mungkin tahu ya, kalau seandainya ada beberapa perusahaan yang sering kayak melakukan kunjungan ke daerah-daerah, lalu untuk mengedukasi. Contohnya seperti BCA. BCA tuh ada kalau nggak salah namanya Magang Bakti. Nah, Magang Bakti ini buat teman-teman yang baru lulus SMA, mereka tuh merekrut karyawan dengan magang bakti dari setiap daerah, tentunya untuk membantu membuka lapangan pekerjaan. Ya, itu menurut saya sangat membantu ekonomi serta melakukan sosial kepada masyarakat, bahwa BCA ini membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya walaupun hanya lulusan SMA. Ya, itu menurut saya adalah corporate social responsibility atau respon kepada secara sosial kepada masyarakat. Dan BCA juga yang saya tahu, mereka juga mengadakan beberapa event seperti menanam mangrove, lalu ada juga mereka datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi perihal pendidikan. Lalu ada sustainability dalam marketing. Sustainability dalam marketing adalah pemasaran berkelanjutan atau sustainable marketing adalah strategi atau proses menetapkan rencana dalam membangun bisnis yang berkelanjutan dan konsisten kepada pelanggan, karyawan, pihak kemitraan, dan lain-lain. Bagian dari sustainability management atau mencapai tujuan dan target bisnis jangka panjang. Oke, kalau buat teman-teman baik lagi nih, seperti kayak Gojek atau BCA atau Mandiri, itu mereka sering melakukan kerjasama kepada event-event, contohnya seperti event musik, event konser, yang kemarin terakhir konser pakai Coldplay. Nah, biasa mereka sering tuh melakukan seperti sebagai promotor ya, sebagai itu mereka bekerja sama menggunakan perusahaan. Itu yang menurut saya menjadi sebagai sustainability dalam marketing. Lalu ini materi yang terakhir, saya akan mengidentifikasi dan menganalisa value in use. Konsep value in use adalah kemampuan suatu barang untuk dapat memuaskan kebutuhan, misalnya buku pelajaran ekonomi, kelas sekolah, buku tulis, beras, tekstil, perumahan, dan kendaraan, yang semua mempunyai nilai pakai tinggi atau rendahnya nilai pakai barang ditentukan oleh intensitas kebutuhan, tempat, dan waktu. Contohnya, baju dingin akan tinggi nilainya jika dibutuhkan di daerah pegunungan yang berhawa dingin, apalagi di waktu musim salju. Jadi value in use ini tergantung dari produk apa yang kita jual, itu akan bermanfaat bagi konsumen dengan cara contoh produk perusahaan kita menjual jasa gitu, jasa transportasi online gitu kan, itu akan bermanfaat bagi konsumen. Dan sampai sekarang pun contoh kayak Gojek, Gojek sampai sekarang pun itu sangat bermanfaat bagi saya, bagi teman-teman juga. Itu dapat mempermudah akses apabila kita akan melakukan perjalanan jauh. Lalu ada evaluasi strategi pemasaran. Evaluasi strategi pemasaran merupakan suatu penilaian yang komprehensif dan sistematis terhadap lingkungan pemasaran.
tujuan, strategi, dan aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menentukan peluang dan permasalahan yang terjadi, serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan pemasaran usaha. Jadi evaluasi strategi pemasaran ini simpelnya adalah kita akan menilai selama kita melakukan pemasaran ini apakah ada nilai positifnya, apakah ada hasilnya gitu. Jadi menurut saya strategi pemasaran ini adalah penting bagi penilaian akhir bahwa apa yang kita lakukan untuk perusahaan dengan cara pemasaran ini berhasil atau tidak. Seperti itu sih. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.